Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Firmansyah, NPM 10070215142, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menyampaikan jurnal penelitian tugas akhir saya yang berjudul Rancangan Perbaikan Produk Filter Oil GL untuk meminimasi kecacatan dengan menggunakan Seven Tool dan metode Failure Mode and Effect Analysis studi kasus CV Grand Manufacturing Indonesia. Latar belakang, industri manufaktur adalah industri yang memiliki kegiatan utama mengubah bahan baku, komponen, dan bahan lainnya menjadi sebuah barang jadi yang memenuhi standar spesifikasi yang telah ditentukan. Objek penelitian dan permasalahan, CV Grand Manufacturing Indonesia merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri otomotif yang memiliki sejak tahun 2009. Perusahaan ini memiliki 3 divisi, yaitu spare part, produksi, dan konstruksi. Produk yang dihasilkan yaitu saringan oli motor atau disebut juga dengan filter oil GL. Meskipun perusahaan ini sudah lama berdiri, tetapi masih saja terjadi produk reject yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Produk reject tersebut diantaranya yaitu cat sobek, cat penyok, atau cat berlubang. Berikut melakukan data hasil pengamatan produksi filter oil pada tahun 2021, di mana rata-rata persentase cacat 4%, sementara batas toleransi perusahaan itu 3%. Maka perlu adanya perbaikan pada proses produksi supaya untuk meminimasi jumlah kecacatan. Yaitu didapatkan tujuan penelitian yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor penyebab kecacatan yang terjadi pada setiap proses produksi bidang OGL, membuatkan cara mencegah terjadinya kecacatan pada saat proses produksi bidang OGL berdasarkan hasil FMEA, memberikan usulan perbaikan kualitas produk yang tepat untuk mengurangi kecacatan pada proses produksi bidang OGL. Metodologi penelitian juga dari studi pendahuluan, identifikasi perumusan masalah, dan penunjukan penelitian, dan pembatasan masalah. Tentunya ke pengumpulan data primer dan data sekunder. Lanjut ke pengolahan data terpentul, mengidentifikasi data kecacatan dengan checksheet, penentuan jenis kecacatan dengan sertifikasi histogram diagram Pareto, mengidentifikasi penyebab kecacatan dengan diagram sebab akibat, menentukan nilai rating terhadap severity, occurrence, dan detection, menghitung serta mengurutkan nilai RPN yang terbesar, melakukan analisis serta kesimpulan. Pembahasan pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara langsung ke perusahaan bagian divisi produksi. Tertentu dimulai dari checksheet untuk mengidentifikasi data kecacatan, sertifikasi, grafik histogram, diagram Pareto untuk penentuan jenis kecacatan negatif, dan diagram sebab akibat untuk mengidentifikasi penyebab kecacatan pada proses produksi. Mengidentifikasi data kecacatan dengan checksheet yang ada dari perusahaan. Mengidentifikasi data jenis kecacatan kritis. Yang pertama sertifikasi yaitu merupakan persoalan yang dapat dikelompokkan dalam golongan yang lebih kecil atau menjadi unsur-unsur yang mempunyai karakteristik yang sama. Histogram merupakan grafik yang memudahkan untuk melihat banyaknya cacat dari suatu produk. Dalam Pareto ada diagram yang digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik mutu yang perlu mendapatkan proses perbaikan dan pengendalian. Dari hasil grafik di diagram Pareto terlihat bahwa proses perbaikan masalah yang memungkinkan terjadinya kecacatan yang beberapa antara ini yaitu faktor manusia, bahan, metode, dan mesin. Beberapa contoh diagram sebab akibat pada cacat penyok. Failure Mode NFPA dilakukan untuk melakukan tingkat kepentingan setiap permasalahan yang ada dengan mempertimbangkan severity, occurrence, dan detection sehingga nantinya menghasilkan nilai respiratory number. Menentukan tingkat keseriusan akibat severity. Nilai severity didapatkan pada tabel penentuan nilai severity dengan skala nilai 1 sampai 10 dengan melakukan observasi langsung ke lapangan. Menentukan tingkat kemungkinan terjadi kegagalan occurrence. Berikut merupakan contoh perhitungan nilai ranking occurrence. Berikut merupakan rekapitulasi penentuan nilai ranking occurrence. Menentukan tingkat kemungkinan deteksi oleh proses control detection. Detection dilakukan dengan cara pengambilan data dengan teknik wawancara pada kepala bagian produksi. Berikut penentuan berdasarkan nilai dari tabel skala detection 1 sampai 10. Itu menghitung respiratory number. Respiratory number merupakan hasil perkalian dari ranking severity, occurrence, dan detection yang sebelumnya telah ditentukan. RPN digunakan untuk mencari prioritas penyelesaian masalah yang menentukan berdasarkan nilai RPN. Di mana pada cacat penyok nilai RPN terbesarnya yaitu 245 yang disebabkan akibat oleh operator kurang teliti. Pada cacat sobek nilai RPN terbesarnya yaitu 245 yang disebabkan pada komponen mesin cetak kaus. Pada cacat berlubang nilai RPN terbesarnya yaitu 280 yang diakibatkan karena operasi mesin berkurang. Tentunya itu usulan perbaikan berdasarkan hasil FMEA dengan 5+1H. Usulan perbaikan dilakukan dengan FMEA
akan mendapatkan efek terbesar berdasarkan koefisien efek pada jenis catatan. Selanjutnya, pemberian tersebut melakukan menggunakan pendekatan 5+1H. Berikut merupakan contoh pendekatan 5+1H pada setiap penyok. Kesimpulan, faktor yang menyebabkan jadi pencatatan yang dilakukan pada setiap proses produksi yaitu cacat penyok, sobek, dan cacat berlubang. Cacat penyok berupa proses pembentukan bagian bawah produk kalau tidak sesuai spesifikasi. Cara mencegah faktor yang menyebabkan terjadinya cacat penyok, cacat sobek, dan cacat berlubang dengan melakukan pengawasan pada operator saat bekerja, dibuatkan SOP secara tulis, dan melakukan perawatan pada mesin. Usulan perbaikan untuk menyelesaikan catatan tersebut dengan STP-nya, pihak perusahaan melakukan servis terhadap mesin yang digunakan secara teratur, idealnya servis dilakukan 2 kali dalam sebulan, serta memilih supervisor untuk memberikan pelatihan dan melakukan pengawasan yang koordinir terhadap sistem kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.